akan saya share saat ini adalah bentuk daripada pengalaman saya dalam praktek mandiri keperawatan di keperawatan maternitas untuk menerapkan 3S di dalamnya. Memang semenjak tahun 2015 dimulainya SDKI, saya pelan-pelan sudah menerapkan dari mulai SDKI sampai seterusnya saat ini. Saya share screen-nya ya Pak ya. Sudah kelihatan ya Pak? Ya, silakan Bu Des, mungkin di slideshow biar lebih jelas. Oke, slideshow. Terima kasih. Baik. Ini adalah sedikit tentang gambaran tentang saya, bahwa saya berpraktek mandiri 12 sampai dengan sekarang. Dilatar belakangi oleh aspek hukum seperti yang dipaparkan oleh Pak Rahman tadi, Pak Rahman, terkait yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, bahwa kita sebagai perawat di dalam melakukan praktek keperawatan harus berdasarkan salah satunya berdasarkan standar di mana yang kita gunakan adalah standar asuhan keperawatan, yaitu diagnosis, intervensi, dan luaran. Kita lihat sedikit di peraturan yang terbaru tahun kemarin, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, bahwa yang disebut dengan perawat yang menyelenggarakan praktek keperawatan itu bertugas sebagai pemberi asuhan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Kemudian kita mengacu juga kepada pasal 17 masih di Permen yang nomor 26 tahun 2019 dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan, kita perawat berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan, di antaranya yang 5 yang ada, yaitu pengkajian, yaitu proses keperawatan, pengkajian, diagnosis, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan dan mengevaluasinya. Terkait dengan praktek mandiri keperawatan, tadi juga Pak Arief sudah menjabarkan beberapa peraturan yang sebelumnya terkait dengan praktek mandiri keperawatan. Yang terbaru adalah nomor 26 tahun 2019, di mana praktek keperawatan mandiri yang diselenggarakan oleh perawat harus dilakukan sesuai dengan standar dan kode etik. Oleh karena itu, walaupun kita berpraktek sendiri di sebuah upaya kesehatan perorangan di rumah ataupun di rumah klien, tetap harus melakukan penyelenggaraan praktek keperawatan tersebut sesuai dengan standar dan kode etik. Sedikit tentang jenis praktek keperawatan mandiri. Di sini kalau saya pribadi awalnya adalah mendirikan prakteknya, jenisnya adalah praktek perorangan, di mana saya pada saat tahun 2010 lulus sebagai perawat spesialis. Lalu pada saat berikutnya di tahun-tahun berkembang, beberapa teman perawat generalis dan spesialis juga ikut berpraktek bersama kami di Meta Moms Care. Kemudian dari tingkat praktek keperawatan mandiri, teman-teman perawat perlu mengetahui bahwa dari mulai perawat dengan kompetensi generalis itu bisa melakukan praktek mandiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Praktek keperawatan mandiri berdasarkan definisi di buku pedoman praktek keperawatan mandiri milik PPNI, yaitu adalah praktek perawat baik perorangan atau berkelompok di tempat praktek mandiri di luar Fasiankes, di mana bentuknya tetap adalah asuhan keperawatan yang bertujuan untuk memandirikan klien yang membutuhkan bantuan karena tidak tahu, tidak mampu, dan tidak mau memenuhi kebutuhan dasar dan merawat dirinya. Hal ini adalah sudah biasa kita ketahui dalam proses pembelajaran konsep keperawatan. Dalam praktek keperawatan, kita tetap menggunakan proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan. Dalam melakukan proses asuhan keperawatan, kita menggunakan proses keperawatan dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi yang tentu saja dilakukan sesuai dengan acuan atau pedoman dalam bentuk standar dari mulai SDKI, SLKI, dan SIKI. Alhamdulillah dari tahun 2015 berkembang sampai dengan sekarang. Standar-standar tersebut sudah saya gunakan, sudah mulai saya baca-baca, lalu saya pergunakan sedikit demi sedikit dalam praktek mandiri keperawatan. Ini sedikit gambaran tentang praktek mandiri perawat spesialis maternitas yang kami lakukan selama ini. Ini logo dan surat izinnya. Lalu ini pintu depan kami. Lalu facility ada beberapa ruangan.
Lalu fasilitas ruangan juga yang ada. Di sini juga saya jelaskan beberapa pelayanan keperawatan untuk ibu hamil yang ada di Meta Moms Care, yaitu adanya pelayanan tes kehamilan, pemeriksaan dan konseling perawatan kehamilan, pemeriksaan dan konseling di rumah. Jadi ibu-ibu hamil boleh melakukan konseling dan kami yang ke rumah. Adanya prenatal class yang memfasilitasi edukasi terkait dengan kebutuhan perawatan kehamilan dan perawatan-perawatan atau tindakan pendukung lainnya. Mulai dari prenatal yoga, perawatan kehamilan, persiapan persalinan, persiapan menyusui. Tentu saja hal ini berkaitan dengan hal-hal yang sudah dikaji terlebih dahulu melalui evidence base. Lalu hypnobirthing dan pregnancy massage. Ini adalah sedikit gambar tentang kegiatan kami setelah ibu, ada tentang ANC, lalu kelas, relaksasi setelah yoga, dan ada ruangan untuk melakukan prenatal massage. Untuk pelayanan keperawatan untuk ibu melahirkan, kami juga menyediakan konsultasi persiapan persalinan, memberikan terapi komplementer yang terkait untuk membantu ibu beradaptasi terkait dengan nyeri persalinan, beberapa tindakan non-farmakologi. Tentu saja ini kami lakukan berdasarkan wewenang yang diperbolehkan dalam peraturan dan perundangan untuk memasukkan terapi komplementer dalam tindakan keperawatan. Lalu pelayanan keperawatan pada bayi baru lahir, menerima konseling tentang perawatan bayi baru lahir atau home care. Kalaupun ada hal yang tidak kami kuasai atau tidak kompeten, kami akan refer kepada teman-teman perawat spesialis anak. Perawatan bayi baru lahir, konseling laktasi, pijat bayi, dan spa dan melakukan stimulus tumbuh kembang. Tentu saja ini bekerja sama dengan perawat spesialis anak jika dibutuhkan oleh klien. Kemudian pelayanan kepada ibu setelah melahirkan atau postpartum, kita punya pelayanan konsultasi dan perawatan ibu nifas, pasca SC, dan terkait dengan perawatan diri selama postpartum dan sebagainya, termasuk keluarga berencana, home visit, dan perawatan tubuh pasca nifas yang berbasis budaya atau komplementer. Yang favorit di tempat kami adalah lulur atau pijat setelah melahirkan. Salah satu keberhasilan untuk merawat ibu pasca melahirkan adalah bagaimana sukses untuk menyusui. Jadi ini lihat di kulkas, aduh asinya banyak banget ya, alhamdulillah. Nah kemudian pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, ini di luar masa perinatal yaitu hamil sampai dengan pasca melahirkan, bahwa kami menerima pasien-pasien perempuan untuk menerima konseling ataupun penjelasan tentang screening kesehatan reproduksi, bahkan sampai dengan konsultasi kesehatan reproduksi pranikah. Selama masa pandemi ini, beberapa bulan terakhir, ada modifikasi pelayanan pada kami berupa pelayanan virtual masa pandemi COVID. Awalnya kami menginformasikan kepada klien kami dan keluarganya bahwa pelayanan kami mengalami modifikasi karena kita harus stay at home dan melakukan physical distancing. Informasi tersebut kami berikan dalam bentuk flyer atau kami WhatsApp-kan langsung ke klien kami. Lalu menggunakan apabila ada beberapa pasien yang ingin melakukan konsultasi ataupun misalnya konsultasi baik ibu hamil maupun ibu pasca melahirkan dan menyusui yang biasanya menjadi tren isu yang berkurang karena stay at home di masa pandemi, kita diminta dulu untuk mengisi inform consent dan melis atau memberikan informasi-informasi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka. Kemudian kita melakukan kontak untuk pertemuan melalui virtual, misalnya melalui Zoom ataupun melalui video call. Sebagai bentuk salah satu pelayanan virtual pada masa pandemi COVID-19 kami adalah pendampingan ibu menyusui, karena tren isu ini sangat banyak di masa pandemi, di mana ibu-ibu bingung ketika mempunyai permasalahan menyusui dan tidak bisa melakukan hospital visit untuk melakukan konsultasi, sehingga pendampingan ibu menyusui ini kami lakukan dan bekerja sama dengan salah satu teman kami, perawat spesialis maternitas yang kemarin menjadi narasumber di Zoom ke-34, Ibu Regina Vita, melakukan sesi virtual mingguan supaya ibu sukses menyusui. Dan juga itu merupakan bagian daripada pengabdian atau kegiatan pengabdian masyarakat di institusinya, yaitu di Sen Karolo. Saya sangat terima kasih kepada teman-teman bahwa perawat spesialis sudah mulai merapat sedikit demi sedikit ke Meta Moms Care untuk menambah pelayanan-pelayanan yang lebih berkualitas. Contohnya ini adalah evaluasi virtual melalui WhatsApp group sesuai dengan luaran yang ingin dicapai. Ya, di mana
dari hasil pendampingan tersebut, peserta pada kelompok pendampingan ASI ini diikuti oleh 20 orang ibu yang berdomisili di Jakarta, Bekasi, Purworejo, dan Labuan Bajo. Dari Sabang sampai Merauke nih kalau mau. Dan maunya banyak teman-teman konselor laktasi yang spesialis maternitas yang bisa terlibat. Dan sebagai informasi juga kepada PPNI dan teman-teman perawat bahwa kami konselor laktasi yang berlatar pendidikan spesialis maternitas sedang merapatkan diri untuk membentuk sebuah grup yang akan berpartisipasi dalam pelayanan untuk peningkatan kualitas ibu-ibu menyusui di Indonesia melalui pelayanan virtual. Ini masih kami rencanakan. Mohon dukungannya. Kita sekarang lanjut kepada penerapan 3S pada klien di praktek mandiri keperawatan kami, yaitu berfokus pada keperawatan maternitas. Mungkin nanti teman-teman yang sudah tidak terbiasa lagi dengan kasus-kasus maternal, mungkin mungkin kita dengarkan ini sedikit gambaran kasus di area keperawatan maternitas. Saya punya klien Ibu R, ini usianya masih muda 23 tahun, merupakan ibu yang pertama kali hamil. Dia mengatakan tertarik datang ke Meta Moms Care karena pengalaman temannya yang percaya diri selama pernah mendapati pelayanan dari kami dan ia baca dari media sosial. Klien itu ingin sekali untuk melakukan persiapan persalinan normal di rumah sakit dekat rumahnya ya, dan mengaku tidak tahu kepada siapa saya bisa mendapatkan penjelasan, begitu banyak pertanyaan katanya di kepalanya tentang persalinan. Termasuk ada perasaan takut dan cemas yang kadang-kadang dirasakan. Biasanya periksa ANC di rumah sakit, dan pada saat ini di Meta Moms Care datang pada usia kehamilan masuk 36 minggu. Dari hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, tekanan tinggi badan dan berat badan 160 cm, berat badan 60 kg, tekanan darah dalam batas normal, nadi RR dan dalam batas normal, tidak anemis dan tidak akterik, BJ, bunyi jantung dalam batas normal, nafas vesikuler, payudara nyeri tidak ada, benjolan abnormal tidak ada, puting menonjol sesuai dengan kondisi ibu hamil, trimester ketiga dan areola kehitaman. Pada hasil pemeriksaan kehamilan di abdomen, teraba janin tunggal memanjang presentasi kepala, puka belum masuk PAP dengan DJJ 140 kali per menit, kuat dan teratur. Dari data yang ada, tentu kita memerlukan pengkajian yang selanjutnya. Beberapa pengkajian itu melengkapi anamnesa atau pemeriksaan ANC seorang ibu hamil di trimester ketiga. Data-data tersebut kita masukkan dalam kategori dan subkategori. Kalau kita ingat di buku SDKI, ternyata dari data-data yang ada, itu ada data-data yang masuk dalam kategori fisiologis. Namun, kita analisis ternyata hasil datanya dalam batas normal. Lanjut, kita masuk ke proses diagnostik yang selanjutnya adalah data dikelompokkan BASI berdasarkan kategori dan subkategori. Masuk lagi dengan kategori fisiologis, ternyata ada subkategori reproduksi dan seksualitas berdasarkan data yang tadi membutuhkan sebuah persiapan persalinan. Sehingga kita lihat di halaman 14 dapat subkategori reproduksi dan seksualitas, dan kita menemukan bahwa ibu ada kesiapan untuk melakukan persiapan persalinan, sehingga diagnosis yang kita tegakkan adalah diagnosis keperawatan kesiapan persalinan. Lanjut, kita menggunakan buku SDKI dari halaman 158, kita menemukan diagnosis yang kita analisis tadi, hasil dari analisis tadi, yaitu diagnosis positif, yaitu promosi kesehatan, di mana berdasarkan petunjuk, bunyinya atau statementnya adalah masalah dibuktikan dengan penyebab, masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Maaf ya, ini ada yang masih salah. Nah, kemudian diagnosis keperawatannya, kesiapan persalinan dibuktikan dengan menyatakan keinginan untuk belajar persiapan persalinan, menerapkan penata laksanaan ketidaknyamanan selama persalinan, dan meningkatkan ingin percaya diri selama menjalani proses persalinan. Selanjutnya, kita setelah mendapatkan diagnosis keperawatan, kita akan mulai menautkannya ke luaran. Kita buka buku SLKI di bagian belakang, kita mendapatkan kesiapan persalinan, yaitu luaran utama dan luaran tambahan. Di mana luaran utamanya adalah status antepartum, luaran tambahannya adalah harapan, motivasi, tingkat keletihan, dan tingkat pengetahuan. Mengapa status utama? Status utama yaitu status luaran utama, namun ada juga luaran status antepartum, tidak mencukupi
Pak Erwin, mohon maaf, tadi terputus. Halo Pak Erwin. Ya. Ya, silakan lanjut, Bu, nggak apa-apa. Ya, oke. Mohon maaf, tiba-tiba saya lost internet. Ya, Kemudian di SLKI, kita lanjutkan dengan kriteria hasil perkataan emosi dengan janin meningkat, coping dengan ketidaknyamanan kehamilan trimester ketiga membaik, berat badan membaik, tekanan darah membaik, dan hemoglobin membaik. Saya menganalisis bahwa luaran ini hanya mengakomodir kondisi fisik terkait dengan kehamilan trimester ketiganya, sehingga saya membutuhkan luaran tambahan. Luaran tambahan yang pertama adalah harapan membaik setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 minggu dengan kriteria hasil bahwa klien akan meningkat keterlibatannya dalam aktivitas perawatan dan persiapan persalinan, dan klien menurun mengatakan verbalisasi keputusasaan dan perilaku pasifnya menurun. Lalu saya juga membutuhkan luaran tambahan berupa motivasi meningkat setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan kriteria hasil bahwa klien berpikir berfokus pada masa depan, memiliki upaya menyusun rencana tindakan berupa persiapan persalinan, mencari sumber dan dukungan sesuai dengan kebutuhan persiapan persalinannya semakin meningkat. Ini kriteria saya. Lalu luaran tambahan yaitu tingkat pengetahuan, di mana kriteria hasilnya adalah perilaku klien yang sesuai dengan anjuran, verbalisasi minat dalam belajar, kemampuan menjelaskan pengetahuan setelah dijelaskan terkait dengan topik persiapan persalinan, dan perilaku sesuai dengan pengetahuannya meningkat. Pertanyaan tentang masalah-masalah yang dihadapi dan persepsi-persepsi yang kurang baik terkait dengan masalah persalinan menurun. Setelah itu kita tautkan SDKI dengan Psiki. Dari kesiapan persalinan di bagian belakang kita dapat adanya intervensi utama yaitu edukasi persalinan. Di dalamnya ada berbagai intervensi pendukung. Pada klien saya ini, saya fokuskan kepada Suaranya putus-putus. Pak Jaja, udah nggak bisa gue nya. Yang gambar pin. Baik, saya pindah ke channel satunya lagi, Pak Erwin. Terima kasih. Halo Pak Erwin, Pak Jajat. Ya, setelah itu kita melakukan tautan SDKI dan Psiki mendapatkan edukasi persalinan. Matiin dulu itu. Di DPP. Ya, mohon maaf gangguan, saya pindah ke laptop yang lain. Ya, alhamdulillah di DPP, walaupun saya presentasi di DPP, namun dibantu oleh teman-teman Pokja 3S dari Keperawatan Maternitas yang siap mengantisipasi. Terima kasih teman-teman, Ibu Vita, Ibu Enda, dan Ibu Puspita Palupi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kemudian tindakan persalinan yang berdasarkan yang terdiri dari 3 observasi, terapeutik, dan edukasi ini kita jabarkan antara lain berupa observasi, yaitu identifikasi tingkat pengetahuan dan pemahaman ibu tentang persalinan.
Lalu terapeutik, kita menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan sesuai dengan kondisi ibu. Biasanya kita tidak hanya menggunakan PPT atau layar, tetapi kita juga menggunakan model. Misalnya ketika mau memandikan bayi, kita pakai model bayi. Ketika kita akan menggunakan, kita akan menggunakan panggul, kita akan menjelaskan bagaimana ruang panggul bekerja pada saat persalinan. Lalu kita jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya ibu ini akan janji pada weekend, itu Sabtu dan Minggu bersama suaminya. Berikan kesempatan untuk bertanya, kemudian berikan reinforcement positif terhadap perubahan perilaku ibu. Ibu ini pada saat melakukan tindakan sangat antusias dan banyak pertanyaan sesuai dengan data yang di awal. Lalu edukasi, kita jelaskan metode persalinan yang ibu inginkan. Pada saat ini ibu menginginkan persalinan normal yang tentu saja berada di rumah sakit. Diharapkan ketika berada di rumah sakit, ibu menggunakan segala hal yang diberikan dalam kelas persalinan atau persiapan persalinan ini untuk membantu dirinya siap menjalani persalinan. Menjelaskan persiapan dan tempat persalinan. Mungkin dalam pemilihan tempat bersalin ada gap dengan pengetahuan atau yang dijelaskan pada saat kita menjelaskan bagaimana idealnya sebuah ruangan atau tempat bersalinan. Namun itu dapat diantisipasi dengan diskusi. Anjurkan ibu untuk mengikuti kelas ibu hamil, tentu saja ibu udah berusia lebih dari 36 minggu, jadi berfokus kepada persiapan persalinan yang kurang lebih minimal dia akan melahirkan di 2 minggu. Lagi, atau minimal 38, atau kita tunggu nanti 39 atau 40 minggu. Anjurkan ibu untuk menggunakan teknik manajemen nyeri tiap kala. Kalau sebagai perawat spesialis maternitas, tentu saja nyeri persalinan di tiap kala ini akan mempunyai